Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Lagi Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma fi wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban, sampaikan kami pada Ramadan, ampuni dosa-dosa kami, ya. Al-Habib Umar berkata berdasarkan hadis Nabi, salah satu amalan di bulan Rajab ini banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya, manusia kalau tahu dosa-dosa itu sangat berpengaruh buruk dalam kehidupan. Ya, sangat berpengaruh buruk dalam kehidupan. Pengaruh buruknya bukan cuma penyakit, bukan cuma masalah, bukan cuma bencana. Permasalahannya banyak, ya. Permasalahan yang paling utama, dosa-dosa itu membuat diri semakin buruk. Kamu tahu sayang, kalau kaca mobil kotor bagaimana? Bisa tidak kita melihat dengan jelas? Nah, itu yang masalah. Semakin dosa kita lakukan, maka kita akan semakin gelap dari kebenaran. Kita semakin tidak melihat dengan jelas kebenaran. Adik-adik, kalau mandi, kalau seandainya badan kotor, berkeringat, daki, terasa nyaman tidak badan? Nah, begitulah dosa. Maka jangan heran kalau kita sholat tidak nyaman, ngapal tidak nyaman, belajar tidak. Jangan-jangan tuh ada dosa-dosa kita, ya. Muhasabah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau zikir, hati tidak tenang, tidak nyaman tuh, ya. Adik-adik, kira-kira kalau rambut banyak ketombe gatal enggak? Gatal, begitulah dosa dalam jiwa, ya. Banyak terusik, ya. Tidak bisa rapi kalau kita banyak dosa itu, tidak bisa rapi. Sama seperti kita punya ketombe, nah, baru disisir rambutnya, ditahan pun seandainya gatal nih, rambut banyak ketombe, kira-kira gimana nahannya tuh? Apa yang nak kamu rasa dengan kepala kamu tuh? PKI kalau perlu ada sikat, tang. Ya, apalagi yang membuat mengusik kepala itu apa? Kutu. Langsung di jalan-jalan kepala. Kepengennya kamu sekali sisir, nyampak 1000. Betul lah kira-kira. Apalagi nyampak itu pengen dihajar sekaligus. Tapi itulah dosa itu sama seperti kutu. Ya, nangkepnya susah, betul tak? Nah, butuh mujahadah enggak tuh ngeluarin kutu dari rambut tuh? Butuh mujahadah enggak kira-kira? Butuh mujahadah. Disisir belum tentu dapat. Enggak cukup disisir. Ah, ingat. Ya.
Nah, begitulah. Maka kita hati-hati dengan dosa ini ya Allah. Banyak-banyak Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya Allah taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, kata Allah. Ya, siapa yang bertaubat dari dosa, maka orang itu diterima taubatnya seperti orang yang tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Salah satu kalimat untuk bertaubat apa tadi saya? Istighfar. Nah, makanya kita banyak-banyak istighfar. Istighfar ini mengampuni dosa. Efek baiknya apa kalau kita terampuni dosanya? Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya sulit dimudahkan. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang memberi atas dasar takwa, ya, orang-orang yang membenarkan apa? Suatu hal yang benar, apa kata Allah? Fanuyassiruhu, kami akan mudahkan dia menuju kemudahan. Tapi kalau orang-orang yang tenggelam dalam dosa, dalam kepelitan, dalam kebakhilan, dalam kekikiran, fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan buka jalan bagi dia untuk menuju kesulitan. Yang dibuka jalan menuju mana? Kesulitan. Ngapu aku nih kok kalau dapat susah tuh mudah nian, tapi kalau nak dapat bahagia sulit nian, ya Allah. Ya? Setiap kali menuju sesuatu hal sukses diarahkannya kemana? Ke kegagalan terus. Ya, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta sama Allah banyak doa. Makanya di bulan Ramadan ini, di bulan Rajab ini, banyak-banyak kita istighfar kepada Allah. Berkahi ya Allah hidup kami, ya. Dan doa ini dilantunkan sambil nasyid, sambil dinadakan, enak. Tapi ingat, jangan cuma dilantunkan baik, ya, dilantunkan. Dan doa ini mudah-mudahan menjadi juga doa buat orang tua kalian. Amin. Ya, jadi doa, ya Allah berkahilah kami. Kami ini kan banyak toh. Saya, ayah, betul tak? Hah? Adik-adik, keluarga di bulan Rajab ini dan nanti di bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami ya Allah sampai nanti di bulan Ramadan. Kemudian selain itu apa? Ampuni dosa kami. Doakan, mudah-mudahan lebaran masih sama ayahnya. Betul tak kira-kira? Ya. Lebaran masih sama ayahnya, lebaran masih sama ibunya, ya. Bahagianya lengkap, bahagia terhapus dosa, bahagia melihat orang-orang yang terhapus dosanya masih sama kita, ya. Dan adik-adik, kebahagiaan orang nanti yang terhapus dosanya itu lebih tidak bisa ternilai. Sekarang kakak tanya sama adik-adik, adik ini ya lagi dalam kesulitan, kemudian ada yang membantu menyelesaikan kesulitan, bahagia tak kira-kira? Pengen merasakan kesulitan itu enak sekali. Sebenarnya gini, merasakan bahagia itu memang harus sulit dulu.
Kalau mudah kayaknya bahagia itu kurang gitu ya. Ini contoh, kamu kalau menerima tali tambang tuh, tali tambang yang galak kamu buat lomba itu, bahagia tak kira-kira? Biasa saja. Ini tali tambang untuk kamu, biasa saja kan, biasa saja kan. Tapi kalau kamu jatuh dalam lubang, dalam jurang, betul tak? Sekarang tiba-tiba ada orang yang menjolorkan tali tambang, seneng tak? Melihat tali tambang itu seolah-olah emas yang dihiasi dengan intan-intan, ya, dipenuhi dengan apa tuh? Bidadari-bidadari yang tidak berpakaian, ya, seolah-olah kita ingin menggapainya. Oh, tambang. Ketika Assalamualaikum Pak, gimana, butuh bantuan enggak? Ya Allah, terima kasih. Wah, saat itu kita baru bahagianya. Nengok tali tambang, walaupun banyak tai kebunya, nikmat dan tai kebu, nikmat tai kebu di atas tambang. Biarlah membawa tai kebu lah juga, yang penting selamat. Nah begitulah kalau kamu paham bagaimana Nabi kita memberikan kabar gembira untuk menuju surga, ya, banyak ada kesulitannya. Tapi kalau kamu sadar itu adalah jalan membantu kamu untuk selamat, sama seperti tali yang ada apa tadi saya? Tai kebau, banyak macam-macam lah. Yang namanya di dusun tali tambang tuh bekas apa? Bau sapi, yang namanya bekas sapi, ya tak? Pakai parfum atau kena tai kebau? Mana ada sapi pakai parfum? Aku kira nanti kan? Masya Allah, ya. Makanya kita minta berkah. Hidup ini kenapa harus berkah? Tidak hanya mesti banyak, ya. Karena berkah itulah nanti yang melahirkan apa? Yang membuat kita rasa bahagia. Berkah itulah. Banyak ada orang yang makan ikan asin itu seneng niat. Banyak ada orang yang makan kepiting susah. Banyak. Ada kepiting, aduh kolesterol, saya tidak bisa ini makan ini, ya Allah, kolesterol saya tinggi, ini kalau saya makan ini nanti darah tinggi saya naik, kolesterol saya kambuh, saya tidak bisa. Lalu di pucuk meja makan rumahnya dewek, sebelahnya lagi apa? Daging kambing, aduh, tensi saya tinggi, ya Allah, tidak bisa saya makan ini, tidak bisa. Tuh, ayolah, sebelahnya lagi apa? Ya, hati ayam, hati sapi, aduh ini jeruan bahaya, asam urat saya nanti kambuh. Tuh sebelahnya apa? Tak timun. Nah ini pak makanan saya. Ada sebuah cerita dari Ustaz Salim Fillah, ya. Ustaz Salim Fillah itu satu hari dia naik pesawat, di pesawat kelas bisnis. Tahu? Pesawat kelas bisnis. Yang namanya kelas bisnis itu sayang, tidak cukup naik pesawat saja, ada sajiannya. Lahap sekali beliau makan. Ketika dia lahap makan, sebelahnya tuh bilang, Masya Allah saja, senang sekali antum makan. Loh, bapak kan juga ada. Iya, tapi inilah saya. Ya, inilah saya. Ketika semua saya punya, ya, ketika saya punya, tapi mohon maaf, apa yang saya punya tidak semuanya bisa saya nikmati. Saya punya uang bisa beli makanan mewah. Saya punya uang, ya, bisa membeli makanan apapun yang enak-enak, tapi sayangnya uang saya tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi saya untuk makan. Dan ada juga beliau cerita, ada orang yang kaya tapi dia punya penyakit pengapuran. Saya punya penyakit apa gitu, yang dia tidak bisa tidur di atas kasur lembut, dia hanya bisa tidur di atas apa, tikar yang terbuat dari apa gitu bahannya, hanya itu. Dan kemana pergi dia harus bawa itu. Sekalipun dia ngonap hotel yang paling mahal, kasur yang indah tadi tidak bisa dia nikmati. Kalau dia tidur di situ badannya sakit semua. Balak tak kira-kira? Makanya kamu luar biasa kan, santri-santri, kasurnya lembab, bau, subhanallah ya, spraynya subhanallah. Kalau dia pink tak jelas, entah pink entah hijau, nikmat tak tidurnya. Berkah. Ya, berkah. Bahkan hebatnya santri apa? Bisa tidur sambil duduk. Ya, dan tidurnya berayun, seolah-olah berada di atas kasur yang penuh ayunan. Yalah, ya Allah.
Allah berkahi hidup kami semua ya Allah, amin. Seberapapun yang Kau berikan kepada kami berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Anak banyak yang penting istri banyak yang penting